Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Penelitian atau Majelis Taklim Masjid Darul Jannah beserta jajaran pengurusnya, yang saya muliakan ibu-ibu, orang tua kami, para jamaah yang telah berhadir maupun yang belum berhadir pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Pertama sekali, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari mengucapkan puja dan puji syukur kita di atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dan kita bersyukur pula dengan nikmat-nikmat itu kita dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini guna untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni melaksanakan tausiah agama yang kita lakukan seminggu sekali, yaitu tepatnya setiap hari Isnin. Mudah-mudahan hendaknya kegiatan kita ini dapat meningkatkan kualitas ilmu kita, meningkatkan kualitas iman kita, serta meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita persembahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga kita yang selalu berselawat kepada beliau kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kemuliaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari bulan Ramadan sudah diambang kita. Tetapi apakah bulan Ramadan itu kita tunggu-tunggu atau tidak, itu tergantung kepada kita masing-masing. Saya yakin dan percaya buat ibunda yang hadir ini, saya yakin Ramadan itu pasti ditunggu-tunggu, karena bulan itu adalah bulan yang penuh rahmat. Tidak ada bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain yang lebih mulia selain dari bulan Ramadan. Begitu juga tidak ada amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya melebihi ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai, ibu ya, karena kita tak tahu pasti. Jangankan untuk menjelang bulan Ramadan yang hampir sebulan lagi, besok saja nggak tahu kita, ibu ya. Besok saja nggak tahu kita apakah kita masih hidup, apakah kita masih sehat, tidak ada yang tahu. Kita yang tahu setelah kita lalui. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya ingin bertanya dulu sebenarnya. Ada yang ingat ibu judul semalam itu apa? Ada yang ingat? Kira-kira supaya jangan terulang gitu maksudnya. Ada yang ingat nggak? Nah, kalau nggak ingat ini
Saya kan khawatirnya terulang gitu kan. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tak ada yang ingat, ya kita lanjutkanlah. Kalau terulang apa boleh buat, berarti kita hafal kaji karena diulang, nggak ada salahnya. Tapi kalau tidak salah saya yang kemarin judulnya adalah tanda-tanda orang yang akan merugi di akhirat. Kalau tidak salah. Jadi sekarang judulnya tanda-tanda orang yang akan beruntung di akhirat. Ibu pilih yang mana? Yang sekarang judulnya nih Ibu ya. Nah, kalau kemarin kita ceritakan tanda-tanda orang yang beruntung merugi di akhirat, tapi kali ini kita ceritakan pula bagaimana tanda-tanda orang yang beruntung di akhirat. Nah, jadi dengan yang dua ini kita tahu di golongan manakah kita. Termasukkah di golongan orang yang beruntung atau justru sebaliknya di golongan orang yang merugi. Tapi ya saya ingin percaya ibunda jemaah saya ini termasuk di golongan orang yang beruntung. Amin ya Allah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang berkeinginan dia rugi. Baik itu dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Tetapi kalau sudah ketentuan yang menentukan, kita tidak bisa bilang apa. Nah, oleh karena itu sebelum kerugian itu menimpa kita, kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil ibadah kita selama kita hidup pernah ibu terima sudah? Udah terima. Hasil ibadah, hasil sholat, pernah sudah diterima kira-kira? Ya. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada yang kita terima di dunia, tapi lebih banyak diterima di akhirat. Nah, barang siapa yang banyak berbuat kebaikan di dunia, maka beruntunglah dia di akhirat. Inilah yang kita kaji. Kadang yang sering kita lakukan, tapi tidak mendapatkan hasil. Kenapa bisa demikian? Itulah kehidupan. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang beruntung di akhirat itu, yang pertama yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Tidak dibilang orang yang beriman dan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat rata-rata kita. Tapi yang khusyuk dalam sholatnya ini yang berat, ibu ya. Ustaz berat rasanya, berat bu. Saya bikin aja. Meskipun saya seorang imam, untuk mencari yang khusyuk itu bukan semudah membalik telapak tangan. Kalau ada orang berkata, bagi saya gampang, itu sombong. Ya bu ya. Karena yang menggiring hati itu ke sana siapa? Allah. Kalau dia sesumbar seperti itu, berarti dia menduakan Allah. Makanya ketika kita sholat sering kita baca di ayat yang pertama, bu. Surah pertama kita baca apa? Surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Jalan yang telah ditentukan oleh Allah yang harus kita tempuh. Hidup di dunia menuju kehidupan akhirat. Bukan hanya dunia saja. Kalau sudah kita ungkapkan itu, disitulah harapan kita untuk kita bisa menjadi orang yang beruntung. Karena kita minta petunjuk pada Allah supaya sholat kita itu khusyuk, umpamanya bu ya. Jadi yang pertama katanya tadi siapa? Allah katakan qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, allazina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya.
Timbul tanda tanya. Begitu banyak ibadah yang lain, kenapa sholat yang pertama? Begitu banyak ibadah yang lain yang mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, kenapa itu tidak menjadi ukuran pertama? Kenapa harus sholat? Padahal sholat tidak pakai tenaga yang besar, tidak punya modal yang banyak, pakaian tidak harus pakai yang putih, yang begini, tidak ada. Yang penting bersih dan tertutup aurat. Tetapi kenapa dia yang menjadi tolak ukur orang beruntung? Karena sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyadari, Bu ya, saya menyadari, meskipun saya paham, tetapi tak semua bisa saya lakukan. Saya tidak mau sombong. Saya ceritakan saya Bu, khusyuk kali Bu. Oh, Allah bisa saya bohongi? Tak bisa. Mohon maaf kalau saya berbohong, ibu bisa saya bohongi. Allah tidak. Lalu bertambah dosa saya. Kau bilang khusyuk, padahal waktu sembahyang hatimu teringat yang lain-lain. Karena yang khusyuk itu yang tahu adalah hati. Kita sendiri tahu kalau kita tidak khusyuk dalam sholat. Jangankan Allah. Makanya menjadi tolak ukur pertama orang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang sholat kita hanya di ucapan dan perbuatan, di hati tak ikut sholat. Ya Bu ya, kadang hati kita tak ikut sholat, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca itu teringatlah yang enggak. Sama HP yang tinggal pun diingat, kompor yang belum dimatikan pun ingat, kunci lupa mengunci rumah pun ingat. Semua. Kenapa itu bisa? Itulah ujian. Karena setan berfungsi untuk menggoda manusia dari segala setiap berbuat kebajikan. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau kita pelajari siapa yang beruntung, siapa yang merugi, kita harus jaga jangan sampai masuk kepada orang yang merugi. Kita harus masuk ke golongan orang yang beruntung. Tapi untuk mencapai keberuntungan yang kita maksud ini tidak mudah. Meskipun sholat itu mudah ibu, bacaannya IIJ, tahu IIJ Bu? Itu juga, kenapa lain-lain? Ayat tak di surah tak dipaksakan, jumlahnya tak dibanyakan, tetap dari sejak awal mengerjakan segitu juga. Ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tarik tahu. Itu juga. Tetapi tidak bisa mungkin kita hanya mampu mengerjakan tapi belum mampu mendirikan, apalagi untuk menjadi khusyuk. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Ustaz supaya kita bisa khusyuk? Tahap awalnya setidaknya kita memahami makna gerakan, ya Bu ya, dan ucapan. Ketika kita mengangkat takbir, itu sudah disebutkan ketika kamu mengangkat takbir dalam sholat, maka lupakanlah segala urusan dunia. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan dunia, hadapkan dirimu dengan Allah. Mengucapkan yang mudah Bu, ya, mengucapkan yang mudah. Tapi itulah tujuan sholat. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah sholat itu akan dapat menghindari kita daripada perbuatan yang tidak baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi Ustaz, di tempat saya
Ada baru siap sholat, udah nongkrong di warung apa bu, biasalah, baru pulang sholat. Kalau begitu berarti sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi tidak kita pahami apa maksud gerakan dan ucapan-ucapan sholat itu. Gerakan fisik bu ya, badan. Kenapa kita harus berdiri tegak? Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa harus ada duduk di antara dua sujud? Jadi untuk mencapai tahap awal supaya khusyuk itu harus kita tahu. Jadi sehingga setiap gerakan, setiap ucapan kita paham. Di dalam surah Al-Fatihah sudah kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu, kepada engkau aku menyembah, dan kepadamu tempat aku minta tolong. Coba kita renungkan bu ya, ketika berdiri. Nah, ketika nanti duduk antara dua sujud, adakah kita meminta sama Allah? Mewujudkan apa yang kita ucapkan ketika berdiri. Waktu duduk antara dua sujud kita baca Rabbir firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tadi sudah kita katakan, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Ketika sholat itu saja sudah kita praktekkan ucapan itu. Rabbir firli, ya Allah ampuni dosaku. Sadar kita. Jadi kadang kalau ada orang yang tak memahami, kadang sholat itu dibuatnya seperti main-main. Kok cepat kali lah rukukmu sama sujudmu, sama duduk antar sujud. Alah kan sunat. Nanti rukuk sunatnya. Bacaannya 3 kali, sekali kan boleh. Padahal ada makna tersendiri. Tapi bagi orang yang memahami setiap gerakan dan setiap ucapan dalam sholat itu pasti dia jaga. Ini tahap pertama bu ya. Kalau kita memahami segala gerakan, ucapan yang kita ucapkan, karena mempelajari tidak kalah susah, karena itu juga bu ya. Zuhur itu juga, maghrib itu juga, subuh itu juga, semua. Hanya yang berubah jumlah rakaat dan niat. Surah after you. Surah terserah sama kita, mana yang kita hafal. Tidak dibilangkan harus wajib ini dah. Kenapa itu? Supaya amal ibadah itu tidak memperberat hamba. Itulah enaknya. Ya. Tidak memperberat kita. Tidak bisa kau berdiri sholat, duduk. Tidak bisa kau duduk sholat, berbaring. Tidak bisa berbaring, telentang. Apa bedanya Ustaz berbaring sama telentang? Kalau berbaring berarti masih bisa bergerak. Kalau telentang sudah susah. Kalau berbaring kepala kemana bu? Kalau di masjid ini ke sana kepala. Ya, berbaring. Tapi kalau telentang kemana kepala? Ke sana. Gini. Berarti dia tidak bisa memiringkan badannya lagi. Waktu Ustaz tak ada habisnya, tidak. Batasnya mati. Ya. Itu kan ya. Tetapi sudah banyakkah yang melakukan itu? Wallahu a'lam. Sedangkan sehat ditinggalkan. Apalagi sudah keadaan begitu demikian. Inilah. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melaksanakan sholat itu supaya kita bisa khusyuk, yang tadi pertama saya katakan kita memahami gerakan-gerakan dan sebaiknya memahami ucapan-ucapan kita. Karena kalau tidak seperti itu hati kita bisa mengapa bu? Menghayal. Apalagi ketika kita sholat berjamaah juga ya. Imamnya pula panjang bacaannya. Belum lagi bacaannya masih mulai Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati jemaah, ya Allah ya Tuhanku, kapan habisnya surah Yasin yang dibaca? Yasin, rupanya dibacanya cuma sedikitnya.
Bacanya 2 ayat. Allahu Akbar. Oh, sedikit aku pikir sampai habis. Akhirnya apa Bu? Kita tidak lagi khusyuk. Lama sholat aja sudah terpikir, jangan lagi yang lain. Kenapa bisa terjadi? Itu karena kurang keikhlasan. Kurang keikhlasan. Padahal tahunya kita lebih banyak dibaca ayat, lebih banyak pahala. Tetapi kalau dalam berjemaah, saya Bu ya, kalau salah kemarin nggak tahu saya. Ya. Saya pernah pelajari dan harus juga kalau berjemaah itu sebaiknya memahami keadaan jemaah. Kalau jamaahnya tidak mampu, jangan perpanjang bacaan. Tidak mampu bukan berarti tak mampu berdiri. Tak mampu berdiri dulu bisa, bukan. Tapi imannya, keyakinannya, ya, yang seperti tadi yang kita baca, belum lagi siap Yasin sudah mengharam dalam hatinya. Akhirnya sholat rusak. Satu. Yang kedua disebutkan kalau berjemaah itu bacalah ayat atau surah yang memang sebaiknya adalah yang dimengerti oleh jamaah. Ada hadisnya Bu, ya. Apa maksud dimengerti jamaah? Umpamanya ayat itu yang dibaca ayat yang biasa Bu ya. Kalau umpamanya dibaca wadduha Ibu ngerti, ya. Dibaca ini Ibu ngerti. Tapi kalau dibaca surah selain yang di 30 itu di atas, mungkin kalau nanti salah Ibu tidak bisa menyalahkan. Kalau si imam lupa, si makmum pun tak bisa menyambungnya. Kenapa? Karena surah yang dibacanya tidak dipahami oleh makmum. Tapi itu ilmu saya Bu ya, mohon maaf. Karena sekarang imam ini kan lain-lain gurunya Bu ya. Saya tidak mau memaksakan kehendak Bunda. Cuman yang saya ketahui saya ceritakan, cocok lakukan, nggak sesuai tinggalkan. Tapi ilmunya jangan dibuang. Jadi sementara kita yang berbeda, kami dulu yang satu perguruan beda pendapat banyak. Apalagi kita yang berbeda guru masing-masing beda kita asal kita Bu ya. Nah, jadi bagaimana kita supaya bisa ya khusyuk dalam sholat? Kita harus memusatkan diri bahwa setiap sholat kita harus mengingat Allah. Setidaknya as-sholatu bizikrillah, sholat itu mengingat Allah. Artinya sholat itu tetap dalam ingatan kepada Allah. Tapi tak mudah Bu ya, harus dilatih dengan keyakinan dan keilmuan kita untuk melanjutkan kita beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh tadi sudah kita sebutkan, duduk antara 2 sujud, ya Bu. Setidaknya itu kita paham maknanya supaya kita sadar. Surah Al-Fatihah setidaknya yang rutin Bu ya. Kalau surah kan tak rutin Bu ya. Kalau surah itu kan bisa ganti-ganti. Tapi yang bacaan rutin dalam sholat itu bagaimana supaya kita bisa memahaminya. Jadi supaya tahu kita tujuan-tujuan apa yang kita lakukan. Kenapa aku harus ruku? Kenapa aku harus sujud? Kenapa waktu ruku sama sujud beda sedikit aja? Beda tipis. Ruku subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Dikit aja. Kenapa? Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memahami sedikit demi sedikit amal kita itu, yakin dan percayalah. Makanya saya bilang tadi, pertemuan kita ini mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas ilmu, dapat meningkatkan kualitas iman, dapat meningkatkan kualitas amal. Semakin banyak ilmu kita, ya, semakin banyak amal yang bisa kita lakukan. Dengan ilmu dan amal yang banyak, semakin meningkat kualitas ibadah. Contoh tadi sholat. Kalau dulu sholat awal yang penting rukuklah, sujudlah, tidak tahu tak apa. Tapi mungkin dah pernah saya sampaikan bersama Ibu ya.
Karena rukuk dan sujud itu tempat Allah mencabut dosa. Dalam sebuah hadis diceritakan yang artinya, apabila hambaku telah berdiri ingin melaksanakan sholat, ya, maka ketika dia mengangkat takbir, Allah letakkanlah dosanya di pundaknya. Ketika nanti beliau merukuk, Allah angkatlah dosa-dosanya. Dan ketika beliau sujud, Allah angkat dosa-dosanya. Jadi tempat Allah mengangkat dosa itu apa, Bu? Ketika rukuk dan ketika sujud. Dan itulah yang diulang bacaannya. Jadi jangan bilang lagi orang sunat kok ngapain gak diulang. Kalau kita tahu tempat itu mengangkat dosa, tentu kita ikut perintah itu. Cobalah kita bayangkan, Bu. Kalau kita ngangkat dalam 1 menit, berapa yang bisa kita ambil, Bu? Tapi kalau agak lama sedikit, sesuai dengan petunjuk, kan lebih banyak yang bisa diangkat. Nah, ini tamsilan, Bu, ya, tamsilan. Makanya di situ diulang 3 kali. Karena itulah tempat Allah mengangkat dosa-dosa kita. Nah, kalau kita memahami itu, tentu kita dalam hati terniatlah kita. Terniatlah kita, terbayanglah kita. Jadi untuk mengambilkan suatu sikap khusyuk itu tidak mudah, tapi tahap-tahap awalnya itu Bu, ya. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami gerakan sholat, bacaannya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beruntung di akhirat adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang buruk. Ya. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun, kata Allah, Bu, ya, dalam surah Al-Mu'min ayat 3. Apa artinya? Yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang buruk. 2, Bu, ya. Ada perbuatannya nggak nampak buruk, tapi perkataannya luar biasa. Ada yang perkataannya tidak pernah terdengar buruk, tapi perbuatannya luar biasa. Jadi yang 2 sifat ini mau kita hindari. Ya, kita harus bisa menjauhkan diri dari perkataan yang buruk dan dari perbuatan yang buruk. Saya rasa tidak perlu ceritakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita sudah memahaminya. Perkataan ini adalah buruk, perkataan ini adalah baik, perbuatan ini adalah baik, perbuatan yang ini adalah buruk. Tetapi kadang kita tidak menyadari. Kita tidak sadari kadang. Perasaan kita itu sudah baik, ternyata buruk. Ibu, ya, perasaan kita. Kadang-kadang kita ini terlena tanpa kita sadari, padahal bahasa kita sudah menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu yang termasuk yang tidak dibenarkan. Jadi kalau bisa kita menghindarkan ini, insya Allah syarat yang kedua, ciri-ciri yang kedua, kita bisa terhindar dari yang buruk, masa tergolonglah kita kepada orang yang beruntung. Oleh karena itu kita jauhkan perkataan dan perbuatan. Dari perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk. Perkataan yang buruk itu apa? Yang bisa menyinggung perasaan orang lain, menyakitkan hati orang lain. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang buruk itu yang mengakibatkan orang lain tidak senang. Karena tidak banyak, tidak sedikit orang yang tidak menyadari itu. Sesuka hatinya dia berbicara. Nanti kok diingatkan orang peduli amat. Padahal dia tak sadar. Padahal orang mengingatkan itu supaya dia apa, Bu? Supaya dia selamat nanti di akhirat. Ya. Di dunia pun bahaya, Bu. Ucapan dan perbuatan bisa membuat kerugian di dunia. Dengan kata-kata kita di dunia yang salah bisa kita masuk penjara. Dengan perbuatan yang salah kita bisa masuk penjara. Kita pukul anak orang sampai luka-luka. Kalau orang
tuanya tidak senang melapor ke yang berwajib, maka kita bisa masuk penjara sekalipun anak itu salah. Karena kesalahan tidak harus dibuat hukuman sendiri. Itu di dunia. Di dunia sudah nampak kita. Demikian juga perkataan-perkataan yang bisa menyinggung perasaan dan merugikan orang lain. Contoh, mohon maaf Bu ya, di medsos sering kita lihat itu orang yang saling menjelekkan ke arah jualan, ya Bu ya, dijelekkannya itu bahasanya, inilah. Kalau orang itu tidak senang, artinya membuat mencemarkan nama baik, maka beliau itu bisa dituntut, akan mendapat hukuman. Inilah yang merugi, karena tidak mampu menahan dari segala perbuatan dan ucapan yang tidak baik. Tapi bila kita mampu menahan itu, maka termasuklah nanti kita ke dalam golongan orang yang beruntung di akhirat. Jadi saya ingin percaya ibunda jemaah saya ini adalah termasuk orang yang beruntung di akhirat. Kenapa? Karena ibu masih tetap menjalankan syariat Islam, masih tetap mau belajar. Padahal artinya apa Bu? Sudah banyak ilmu ibu. Kalau dibanding dengan ilmu saya, lebih banyak ilmu ibu. Kenapa? Ilmu guru ibu banyak. Ya. Setiap minggu bertukar. Ya. Tiap minggu ditukar dia, tiap minggu ditukar. Dan umpamanya kalau dalam 4 minggu berarti 4 guru. Yang ini nanti lain penyampaiannya, yang ini lain nanti, yang ini lain. Akan bertambah. Sementara waktu dulu guru apa? IIJ. Tahu IIJ Bu? Itu juga. Nah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, orang yang termasuk orang yang beruntung di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat. Zakat ada 2 Bu ya. Baik yang menunaikan zakat mal atau zakat harta maupun yang menunaikan zakat fitrah. Yang sebentar lagi kita akan melaksanakan. Tak berapa lama lagi. Insya Allah sekitar tanggal 3 atau tanggal Ibu ya, enggak tanggal 3 atau tanggal 4 gitu. Kita melaksanakan puasa di bulan berapa Ibu? Bulan 4 Bu ya. Bulan 4. Sebentar lagi. Di bulan itulah nanti Allah menguji apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah untuk hal yang ketiga ini, wallazina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakatnya, inilah termasuk orang yang beruntung. Tapi ya alhamdulillah kalau di sini saya lihat takut ya, kalau di rumah tempat saya lah yang tahu saya, zakat harta dan zakat fitrah itu kebiasaan mereka mengeluarkan di bulan Ramadan. Kalau sini Bu gimana? Gitu juga. Kalau di Medan tak tahu entah kapan waktu berzakat harta. Tempat saya Bu ya, bukan Medan seluruhnya enggak. Di tempat saya enggak tahu awak entah kapan orang itu membayar zakat hartanya. Maka ada baiknya yang seperti orang Ibu lakukan di sini. Keluar zakat harta, keluar zakat fitrah. Kalau di kampung saya tak tahu. Tidak tahu kita entah kapan, entah yang berzakat entah tidak enggak. Kalau sini alhamdulillah. Kalau saya ada yang pribadi dibuat ya Bu ya. Memang saya panitia zakat di masjid. Lalu Ustaz ini untuk masjid, ini untuk Ustaz. Bedakannya. Jadi tahu saya siapa-siapa saja yang mengatakan di situ, setidaknya kita memahami, ya Bu ya. Ada yang sudah berzakat, tapi umumnya itu orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Boleh bisa dihitung lah, ya Bu ya. Nah, tapi kan kita tidak harus zakat hartanya. Ada lagi zakat selain zakat harta, yaitu zakat fitrah. Yang seandainya kita bayangkan zakat fitrah itu berapa lah Bu? Kita ambillah kelas tertingginya berapa ya? Bu? 50? 35.000? Taruh 35.000. Ada orang yang 25.000 yang beras 10.000 per kilo.
Ada yang 35.000. Bagaimana supaya kita beruntung? Jangan kita jadi orang penipu dalam berzakat. Bagaimana Ustaz menipu orang berzakat? Ada. Saya paham keadaannya. Mohon maaf Bu ya, tidak boleh ceritakan orangnya. Itu nanti fitnah sama ibu Bu ya. Saya lihat situasinya. Tetapi ketika beliau berzakat, dia pilih tarif yang paling murah. Kalau menurut di kami dulu waktu dipelajari dalam apanya, itu termasuk tidak sah. Kenapa? Karena tidak mencukupi ukuran. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak menyadari apa makna zakat itu. Ya Bu ya. Kalau zakat mal membersihkan harta. Kalau zakat fitrah membersihkan diri. Jangankan dirinya bersih, zakatnya saja kotor. Coba. Tak paham dia. Sebaiknya kalau kita beras 10.000, bikin beras yang 15.000, kenapa banyak? Kalau 15.000 yang tinggi, orang setahun sekali. Itu sah Ustaz? Ya sah. Yang tak sah dia tadi. Mengurangi. Padahal tujuan membersihkan diri, kok tak mau diri bersih lebih bagus. Itu nanti orang merugi dilihatnya. Zakat tidak bernilai, cara zakat. Setiap tahunnya aku menyerahkan sama Pak Ismail, kenapa tak diterima ya? Umpamanya. Bagaimana mau menerimanya? Karena ukuran yang dia mampu tidak sesuai dengan yang dia keluarkan. Ayo yang dimuliakan oleh Allah, maka kita dalam hal berzakat kita jaga juga. Tidak hanya kita keluarkan begitu saja. Kita memang benar-benar ikhlas sebagai tanda syukur kepada Allah. Coba kita bayangkan ibu, kalau setahun hanya diminta kata ibu tadi 35.000, kita buat 50.000 ya bertinggi. 50.000 diminta oleh Allah kembali dari hasil kita setahun, berat kali kita mengasihnya. Berarti 50.000 setahun, berapa itu sebulan? Sikit kan Bu? 5.000 tak sampai Bu ya. Ini cuma 50.000 yang diminta setahun. Susah. Ini kelas yang paling tinggi Bu ya. Ini kita tinggikan aja, jangan rendah. Tak sanggup. Padahal Allah memberi rezeki itu bukan luar biasa. Kenapa Allah buat dalam Islam itu ada aturan yang sekian, yang sekian, yang sekian? Karena Allah tahu keadaan hambanya. Itulah adilnya Allah. Kalau seandainya ditetapkan Tuhan, zakat fitrah harus sekian, yang harga sekian, bagi Allah tidak adil. Tapi Allah tahu. Saya kasih umpamanya yang paling murah, sementara masih bisa kan saya yang sedang. Allah tahu. Tidak bisa yang tinggi, tapi jangan yang termurah. Kalau 10.000 itu bulak atau apa Bu? Bulak 10.000. Karena kita ingin bersedekah, tapi sedekah itu wajib, Ibu ya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Masa sedekah yang wajib kita sepelekan, sementara yang sunnah banyak yang kita hambur-hambur. Mohon maaf, duduk di kedai garanya, sanggup yang bayar sekali duduk tuh, 100.000. Ayo Bu ya, 100.000 sanggup. Kenapa ketika zakat fitrah tidak sanggup mengambil yang paling banyak, mengambil yang paling tinggi, padahal itu wajib dan tujuannya membersihkan diri? Berarti kita tidak mau diri kita bersih. Kalau mau bersih, kita bayar. Kalau beras kita harga 10, ambil yang di atasnya, tidak bisa paling tinggi, pertengahan. Jadi istilah tadi sholat pun begitu Bu. Tidak bisa kita khusyuk kali, ya sedang pun jadi. Jangan asal sholat. Ini tadi, jangan asal bayar. Kita tujuan untuk apa? Membantu orang yang susah. Tapi kadang yang sulitnya Bu, lebih banyak orang yang susah daripada orang yang senang. Ini yang sulit kita. Dilihat jumlah orang yang berzakat dibanding dengan orang yang menerima zakat, lebih banyak pula lah orang yang menerima zakat. Bayangkan Bu, berapa kilo itu orang ini?
Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melaksanakan zakat fitrah ini tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, ibu yang dimuliakan Allah taala, keadaan kurang ibu ya. Nah, batuk mulai semalam kena batuk. Oh, adanya ayam maaf, tak nampak bu. Tak nampak. Maaf bu ya, bu puasa bu. Ambil ya. Hah? Kenapa bu? Tak dengar saya bu. Kurang kuat apa kata ibu itu bu? Oh, habis Rajab apa bu? Sya'ban ya kan? Sekarang kira-kira bulan Rajab apa enggak lagi nih bu? Saya pun lupa tanggal berapa ini Rajab. Apa? Hah? Iya, salah ibu ya. Saya pun mau maaf bu, lupa. Karena kebetulan di rumah pun tak ada apa namanya itu. Tak ada kalender bu, tak ada. Jujur aja, kita ini kelemahan kita itu Islam ini, ya. Dianjurkan memakai bulan Islam, tapi kalendernya khusus tidak dibuat. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya kita termasuk orang yang beruntung dalam berzakat ini, benar-benarlah kita untuk mengeluarkan zakat itu dengan harapan memang untuk mensucikan diri. Ibarat kalau kita mandi bu, tak pakai sabun sama pakai sabun mana lebih bersih? Pakai sabun. Sabunnya asal-asalan aja dibanding dengan yang agak lumayan banyak, mana lebih bersih? Yang lebih banyak, sama dengan. Apalagi dalam hal takaran, tahu takaran bu? Dalam ukuran. Kalau di sini di Dumai rata-rata memakai 2,5 bu ya. Kami kok di Medan beda bu, 2,7. Nah, karena zakat fitrah itu ada 3 kelompok, 2,5, 2,7, 2,9. Jadi kami di sana dikeluarkan 2,7. Seandainya tak sampai 2,7 dibuatnya, berarti jatuh kepala 2,5. Tapi yang 2,5 ini kalau nggak sampai 2,5, berarti tidak dihitung zakat fitrah. Cuman lain daerah, lain peraturan. Oleh karena itu, supaya kita jangan ini sempurnakan. Kalau yang beras kita lakukan. Kalau di tempat kami bu, tidak ada yang bayar uang. Tempat saya bu ya, umumnya. Kalau di sini umumnya uang. Boleh Ustaz, boleh. Karena uang pun bisa dibuat membeli beras. Kalau dikasih pun beras banyak, tak ada uang untuk membeli ikan, tak juga jadi makan. Semua benar. Islam itu baik. Yang tak baik tak mengeluarkan sama sekali. Jadi jangan ada ini tak sah, ini tak sah. Belajar dulu. Ya bu ya. Yang pakai uang tak sah itu salah. Cuman kan nilainya sama dengan nilai beras. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang mampu menahan hawa nafsu. Wallazina hum li furujihim hafizun. Yang keempat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini terutama, mohon maaf ibunda ya. Di sini ditunjukkan yang pertama bagi orang yang bersuami istri. Apabila di bulan Ramadan walaupun suami istri tidak dihalalkan mengadakan hubungan silaturahmi, hubungan suami istri di dalam bulan Ramadan di siang hari. Kalau dari malam boleh, siang tak boleh. Selain itu silakan. Kenapa? Inilah ujian. Tidak sedikit orang yang mau melakukan itu karena dia tidak menyadari. Bahkan dia harus bayar kifarat. Harus bayar kifarat. Berapa bulan bu puasanya? 2 bulan berturut-turut. Atau mengasih makan 60 orang fakir miskin. Yang pertama ini bu, yang paling berat, menahan hawa nafsu yang masuk, ini yang pertama. Kenapa ini dimasukkan di dalam tanda-tanda orang yang beruntung di akhirat? Karena Allah tahu tidak sedikit nanti manusia
Umumnya kita yang beriman ini yang terpancing nafsunya di siang hari di bulan Ramadan. Maka diberi ganjaran bagi orang yang bisa menahan hawa nafsu. Oh, kok saya Ustaz, kok itu aman enggak kata sana? Yang lain nafsu makannya yang berlebihan. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, makannya itu yang berlebihan. Tahu berlebihan Bu? Kalau kita puasa ini kan memang setan datang menggoda. Satu rumah itu bisa 5 jenis makanannya. Anak, oh aku ini mah. Siang lagi aku yang ini. Datang si istri yang ini. Ayah, oh aku nggak suka itu, yang inilah. Satu kali makan itu bisa sekian macam. Tetapi begitu masuk waktu berbuka puasa, begitu diteguk air, yang makanan tadi pun tak selera lagi. Pernah kira-kira begitu Bu? Pernah. Saya jujur, saya pernah. Jujur Bu, saya pernah itu. Mak, enaknya ya nampak kita. Belilah satu, nanti gak cukup satu ini. Belilah 2 mak, beli 2. Wah, 3 lah anak lagi nanti. Sampai dia beli 3, 1 pun tak habis Bu. Inilah. Karena Ramadan itu tujuannya memang mengekang hawa nafsu. Segalanya. Bukan hanya nafsu yang tadi, tapi semua. Termasuk berbicara kita harus pelihara. Kalau ingin puasanya mendapatkan pahala. Bisa puasa kita sah, tapi pahala tidak dapat. Rugilah kita Bu. Lapar-laparan, haus-hausan 1 bulan, tapi tidak dapat pahala. Maka kita pelajari apa saja yang menghilangkan pahala puasa, kita juga nanti harus mengerti. Jangan perasaan kita, aku sudah 10 tahun berpuasa terus. Tapi saya lihat di catatan amal tunjukkan malaikat, nol. Kemana catatannya? Kemana? Begitu aku setiap tahun puasa kok tak ada catatan nilainya. Bagaimana nilainya ada? Karena kita langgar hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita jaga. Jadi takut hanya tinggal, kata orang tinggal cerita. Bukti tidak ada. Oh, aku rajin puasa. Ternyata buktinya tidak nampak. Itu kita jaga. Kenapa? Karena tidak sedikit manusia itu nanti yang puasanya itu tidak menghasilkan apa-apa baginya kecuali hanya lapar dan dahaga. Tapi saya yakin ibunda yang ada saya tidak seperti itu. Kenapa? Karena sudah punya ilmu. Dan ilmu itulah menggiring kita kepada amal yang lebih Bu? Lebih baik. Karena kalau tidak punya ilmu dia nggak paham. Sholat aja pun nanti kok ditanya, kau kok sholat kok cepat kali gini-gini. Yang penting aku kan ada ruku, ada sujud. Nggak tahu dia. Jadi kita yang sudah mengerti ini. Jadi ya puasa pun kamu puasa, tapi perkataanmu tak ada yang bersih. Ya puasa kan cuma menahan haus dan lapar sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Yang dia tahu definisi puasa. Apa puasa itu? Menahan haus dan lapar sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Itu yang tahu dia. Itu pengertian puasa. Tapi yang dimaksud bagaimana dengan puasa itu dia nggak tahu. Tapi kok Bunda, saya yakin sudah memahami jauh, Bu ya. Jadi kita tahan hawa nafsu. Termasuk yang tadi, yang kedua, yang lain berkaitan dengan keinginan. Ada kadang orang yang berpuasa itu demi untuk menyambut Lebaran sanggup mengutang atau mengambil sesuatu dengan jalan yang tidak sah demi untuk memenuhi kebutuhan di bulan Syawal. Berarti dia menurunkan hawa nafsu. Kalau keinginan kita itu tidak sesuai dengan kemampuan kita kan sudah berlebihan Bu ya. Saya kepingin kereta baru nanti supaya nampak jemaah kereta saya baru. Saya mohon maaf, saya tipulah orang, saya inilah orang, berarti itu salah. Tidak bisa menahan nafsu keinginan kita, padahal tidak sesuai.
Jadi Ramadan itu melatih kita untuk menahan diri dan menahan hawa nafsu. Bukan hanya menahan lapar dan haus, anak-anak pun bisa. Tidak makan dia, tidak minum bisa. Tapi menahan yang lain mungkin tidak bisa dia. Nah, sampai-sampai dikatakan tidur itu di bulan Ramadan adalah ibadah. Sampai begitulah Bu. Kenapa? Supaya jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidur saja pun berpahala. Artinya kalau tak bisa kita menahan diri kita, perkataan kita dan perbuatan kita, bagus kau tidur. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kelima. Yang kelima orang yang beruntung itu yaitu wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Apa artinya, Bu? Orang-orang yang melaksanakan amanah atau orang-orang yang menepati janji. Nah, jadi jika kita ini termasuk orang yang melaksanakan amanah, orang yang melaksanakan janji, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Adil amanata ila man iktamanaka wala takhun ma khonaka. Tunaikanlah amanah yang diserahkan kepadamu, tapi jangan kau hianati orang yang memberikan amanah. Amanah itu banyak macam-macamnya, Bu ya. Nah, yang penting apa yang dititipkan sama kita itu adalah amanah. Sama harta yang kita miliki adalah amanah Allah. Tidak kekal milik kita. Ya. Ketika diambil Allah, diuji Allah kita. Sabar kita kalau sudah tak ada lagi. Ketika Allah beri banyak, diuji Allah kita. Apa tanggapan kita? Apakah lupa dengan Allah yang memberi harta? Tidak sedikit, Bu ya, yang terlupa. Contohnya Korun. Ya, Bu ya. Ingat kisah Korun kan, Bu? Orang yang kaya itu sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Karena kesombongannya Allah tenggelamkan, habislah segala hartanya. Sampai sekarang ada pula manusia yang gila mencari harta Korun. Ada, Bu. Pernah orang bertanya sama saya, kebetulan dia kenal. Tolong kasih aku doa dulu. Apa? Aku ada mimpi dapat harta Korun. Coba tengok dulu di mana itu ada. Kalau saya tahu ada, ngapain aku bilang sama kamu? Aku yang ngambil. Ya, dia suruh tengokkan di mana itu ada harta Korun. Nah, dia mimpi, Bu, tapi tidak tahu dia di mana tempatnya. Nah, coba kau lihatkan dulu di mana tempatnya itu. Ya, kalau aku tahu ngapain kau ngambil? Aku lah ngambil. Artinya apa itu? Sampai begitu stresnya orang mencari harta Korun. Korun yang cukup begitu kaya, tetapi bisa dimusnahkan Allah dalam sekejap mata. Kenapa? Dia tak menyadari itu titipan Allah. Tapi tidak sedikit juga, Bu, orang-orang kita yang seperti itu. Dengan kekayaannya dia sombong, tak peduli dengan orang yang susah. Dia tak menyadari adanya orang kaya karena adanya orang susah. Siapa yang kaya bisa dibuat sendiri kaya? Orang petani besar, apa dia sanggup menanamnya? Sanggup memanen semua? Sanggup menerangi? Sanggupkah dia? Tidak. Dia upah orang lain. Berarti kan ada orang tak mampu. Kalau orang kaya semua? Jadi kita ini kadang-kadang itu, Bu. Ujian Allah itu, titipan Allah itu kita tidak menyadari. Ini tadi, kalau kita sudah lari, berarti kita berkhianat. Ya, Bu ya, mengingkari amanah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu amanah. Ada lagi janji, al-wa'dud dainun. Apa artinya, Bu? Janji itu adalah hutang. Mohon maaf, Bu. Ya, ini tak menyindir ya. Memang ketika kena kaji kita kan, ya, saya pun sering juga mengutang, Bu. Waktu ketika kita mau mengutang, yang lembutan kita, tolonglah, Bu ya, minjam saya, Bu. Insya Allah utang sekian saya bayar, yakinlah. Sampai tanggal sekian menghindar. Datang umpamanya ibu ke rumah saya, ada bapak, nak, bapak tak ada, padahal tidur di rumah.
Tadi janji ada Bu ya, tanggal sekian, bulan sekian, didatangi malah menghindar. Berarti apa? Berarti tidak menepati janji. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang merugi. Tapi kalau kita bisa menjalankan amanah dan bisa menepati janji kita, termasuklah kita orang yang beruntung. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang terakhir adalah dan orang-orang yang mampu memelihara dan mendirikan sholatnya. Tadi yang pertama, orang yang khusyuk dalam sholat. Yang terakhir ini orang yang mampu memelihara sholatnya. Tahu memelihara sholat, Bu? Sholatnya itu tidak bolong-bolong. Zuhur sholat, asar ketiduran, maghrib sholat, isya ketiduran. Ini tadi masalah khusyuk, ini masalah khusyuknya dia tapi bolong. Ini mohon maaf ya. Sudah dapat terbangunnya kita. Sebentar lagi lah ngantuk kali. Kalau ada waktu, bukan bergegas kita bangkit, enggak. Sedikit lagi. Lama-lama lewat waktu. Ya, memelihara sholat itu bukan apa, Bu? Waktunya, ya Bu ya. Jangan kita perlambat. Udah masuk waktu, nanti ajalah, belum lagi masih panjang waktu. Apalagi waktu zuhur ke asar, Bu ya. Masih panjang lagi waktu. Yang singkat adalah waktu subuh dan waktu maghrib. Kalau maghrib kan sebentar ya. Kalau isya lagi, nanti ajalah, mau tidur aja. Udah jauh malam pun, nantilah malam aku bangun sambil mau sholat tahajud. Akhirnya yang manapun tidak dikerjakan. Berarti apa? Berarti tidak bisa memelihara, tak dipelihara. Jadi pelihara itu pertama waktu tidak tinggal, paham Bu ya? Semua waktu itu diisinya. Yang kedua tepat waktu, tidak mengulur-ulur waktu kecuali ada mamnu'ah. Tahu mamnu'ah, Bu? Ada halangan. Kalau ada mamnu'ah apa boleh buatlah Ibu ya. Memang itulah keadaan. Ibu pun kalau sedang mamnu' tidak bolehnya sholat ya Bu ya. Kalau sedang datang tamu bahasa sana Bu ya, tidak boleh sholat. Mamnu'ah itu penghalang. Umpamanya ibu dalam keadaan sucinya boleh sholat, tetapi pada saat itu ibu memang sedang mengerjakan suatu tugas yang tak bisa ditinggalkan, dan apabila ditinggalkan ibu mendapat sanksi dan waktu masih panjang, boleh. Tapi kalau sudah waktu singkat, berpikirlah kita, ya, kita kepada Allahnya atau kepada manusianya. Tapi kalau masih waktu panjang masih ada, Bu. Masih ada tenggang waktu. Tapi kalau ingin menjadi orang yang beruntung tadi, kita tepati waktu. Nah Ibu ya, maka kadang-kadang mohon maaf Bu ya, kadang-kadang kita ada juga yang semacam kami inilah Bu ya, penceramah sudah masuk waktu masih tetap berceramah. Sebenarnya ini salah. Ceramah itu bisa disingkat, bisa lihat jam, potong. Tapi masuk sudah waktu, apalagi di dalam masjid. Kalau di rumah oke lah. Karena masjid itu tempat orang berjemaah, bukan hanya kita, orang lain juga ada yang akan sholat. Tapi kadang-kadang itulah Bu, kesuran berceramah, lupa melihat waktu, sehingga orang sudah mulai sholat, awak baru mulai azan. Ini salah. Berarti kita tidak melaksanakan, tidak memelihara. Jadi termasuk mana Pak? Termasuk orang yang merugi. Tapi sholat, Ustaz, sholat tapi melalaikan waktu. Tidak sedikit Bu. Mohon maaf, tidak sedikit. Saya juga sering memperhatikan di masjid saya, karena kalau masjid saya kan orang lain kan masuk kan ketika saya dengar ayat. Nanti saya mau masuk ke masjid takut tersinggung Ibu ya. Kayak yang menyuruh gitu. Udah waktu Pak Ustadz ini belum lagi tutup ya. Nah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ini adalah ciri-ciri orang yang beruntung adalah enam Bu ya. Enam macam ciri-cirinya. Yang terakhir adalah orang yang mampu memelihara sholatnya, baik waktunya ataupun melaksanakan secara 5 waktu. Jangan pilih-pilih mana yang suka kita kerjakan. Aku ini aja lah, singkat ini. Jangan. Tapi kita isi sepenuhnya. Kenapa? Justru yang berat itulah kita bangkit semakin banyak pahala. Itu tantangan Bu ya. Di situ kita sedang malasnya, sedang ininya, kalahkan malas itu, bangkitkan semangat. Disitulah kemenangan kita. Ini kadang kita udah malas terus menjadi malas. Jadi kalau dilihat ini Bu, tidak payahnya mungkin orang beruntung, tapi tantangannya banyak Bu ya. Sholat harus ini. Nah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau semalam kita menceritakan yang rugi, hari ini kita menceritakan ciri-ciri orang yang beruntung. Kalau yang kemarin ciri-ciri orang berugi itu adalah orang yang lupa kepada dosanya, tak ingat dia dosa-dosa yang lalu. Dianggapnya dirinya sudah bersih, tak ada dosa. Itu ciri-ciri yang orang yang merugi Bu ya, yang lalu. Tak ingat dia dosanya ada. Datang pun bulan Ramadan dia tak terpikir untuk bagaimana berbuat agar dosanya diampuni oleh Allah. Padahal kata Rasul, barang siapa yang merasa gembira datang bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Gembira saja Abah. Jangan malah sebaliknya. Ya Allah, udah aku kalau masuk bulan Ramadan susah rasaku itu. Coba. Ini tidak sedikit Bu, kalau di kampung kami banyak itu. Kenapa? Karena banyak orang yang kerjanya kerja keras. Di bulan Ramadan kan susah Bu ya, kerja keras itu ya. Terucaplah kata-kata itu. Kalau begitu tak termasuk dia orang yang beruntung nanti. Ibu ya. Yang kedua, yang orang merugi itu yang suka menyebut-nyebut kebaikan. Amalnya diingatnya, kebaikannya diingatnya, kebaikan orang lain dia lupakan. Salah orang diingat-ingatnya, salah dia tak diingatnya. Ini orang yang merugi Bu ya. Yang berikutnya, kalau urusan dunia nomor 3, dia paling nomor 1 mau mengikutinya. Yang tak mampu pun diusahakan mampu. Tapi giliran urusan akhirat dia pilih yang paling bawah. Ada orang beri 400, ada orang beri 50, 20, 10, ada beri 2000 yang dia ikut. Padahal dia mampu. Tapi dia pilih yang paling sedikit. Itu ciri-ciri orang yang merugi. Yang terakhir orang yang merugi itu adalah mencontoh dalam urusan agama tadi Bu ya. Yang pertama urusan dunia dia pilih yang paling nomor 1, paling tinggi. Urusan agama dia pilih yang paling rendah. Itulah orang yang merugi. Kalau yang beruntung tadi 6 ciri-cirinya. Nah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita selalu berharap dan Allah sampaikanlah maunya usia kita kepada bulan Ramadan dan Allah bukakan hati kita agar kita termasuk orang yang mampu melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan itu lebih meningkat. Dan hendaknya sehabis itu juga lebih meningkat. Jangan pula Ramadan sholat, habis Ramadan tidak sholat. Ya Bu ya. Selama Ramadan aja dia sholat, habis Ramadan tak sholat lagi. Ini salah. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Setiap Ramadan bertambahlah hendaknya nilai-nilai ibadah kita, Ibu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya Ibunda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.